ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid As-Saff yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling pantas yang wajib diucapkan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya pada detik yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kecuali bersyukur kepada Allah, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada detik ini, di tempat ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan langkah kaki kita, diberikan taufik dan inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kedua kaki kita dari tempat kediaman kita, aktivitas kerja harian kita, menuju tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling dicintai Allah, sebagaimana dalam riwayat Muslim, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dalam rangka menjalankan bentuk ubudiyah kita, bentuk penghambaan kita, wujud ubudiyah kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita semua dari segala halangan, dari segala penyakit, dari segala fitnah, sehingga dapat istiqamah dengan mudah menjalankan ketaatan kita kepada Rabb kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, orang-orang yang memperjuangkan agamanya, memperjuangkan sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Khutbah pada kali yang singkat ini, Al-Khatib akan mengangkat sebuah tema min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Diriwayatkan dalam riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari riwayat seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mukatsirun bil hadis, sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis-hadis akhir zaman, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, badiru bil a'mali fitanan. Wahai manusia, cepat-cepatlah kalian beramal, buru-buru kalian beramal sebelum datang masa fitnah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dalam teks yang sedikit berbeda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan. Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi, akan datang fitnah. Fitanan jamak daripada fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu bukan hanya menipu,
menipu satu di antara makna fitnah. Tapi fitnah secara umum adalah ujian, malapetaka yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini, terutama di akhir zaman ini. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana fitnah yang akan datang itu? Seperti apakah hebatnya fitnah tersebut? Seperti apakah dahsyatnya fitnah tersebut yang akan menimpa umat ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaqita'il lailil mudlim, seperti malam gelap gulita, seperti bolongan malam di gelap gulita. Jika kita berada di satu tempat yang tidak ada lampu, tidak ada penerangan apapun, jangankan melihat sesuatu 10 meter dari kita, bahkan 1 meter pun tidak kita lihat, bahkan tangan yang kita angkat pun di hadapan mata kita, kita pun tidak akan melihat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Pada hadis yang sahih ini jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita hampir 15 abad yang lalu, bahkan nanti di akhir zaman akan datang fitnah-fitnah yang luar biasa, gulungan fitnah yang begitu dahsyatnya yang luar biasa, sehingga seperti potongan malam gelap gulita. Artinya begitu gelapnya hari itu, begitu gelapnya saat itu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana tongkat, mana ular, mana kita dan mana orang lain. Artinya mana kebenaran dan mana yang tidak benar, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Umat ini akan dibuat bingung, ma'asyiral muslimin. Subhanallah, kegelapan yang luar biasa. Hari ini terkadang kebenaran itu menjadi fitnah, kebenaran itu menjadi bid'ah, dan bid'ah itu menjadi sunnah. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Itulah bagian dari fitnah yang menimpa umat ini, ma'asyiral muslimin. Bahkan kedahsyatannya lebih dahsyat daripada gulungan ombak tsunami yang menerjang, yang akan meluluhlantahkan infrastruktur yang di hadapannya. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati fitnah yang begitu luar biasanya sehingga akan merubah seorang mukmin. Dalam hadis, seorang mukmin bukan muslim saja, seorang mukmin seketika menjadi kafir. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari ada seorang lelaki yang mukmin sejati, tetapi sampai di sore hari dia telah menjadi kafir. Wa yumsi bihi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan sebaliknya, ada orang yang di sore hari dia masih mukmin sejati, tetapi di pagi harinya dia telah menjadi kafir. Yang jadi pertanyaannya, kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ombak gulungan fitnah, dahsyatnya fitnah yang menimpa umat akhir zaman, sehingga orang tidak bisa bertahan lagi, ma'asyiral muslimin. Sampai tidak begitu bertahan, bukan hanya hartanya dijual, bukan hanya agamanya dijual, akidahnya dijual, bahkan surganya dijual. Untuk apa Rasulullah SAW mengatakan bi'aradi minad dunya? Hanya untuk mendapatkan dunia yang telah ditentukan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitnah yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Maka jangan heran jika hari ini dan seterusnya nanti semakin hari semakin dahsyat fitnah ini. Ada orang yang kelihatannya Masya Allah, tapi ternyata dia menjual agamanya. Ada orang yang terkadang tidak sedikit titelnya di depan di belakangnya, tapi mau fatwakan fatwa yang menyesatkan umat manusia. Ternyata itu semua telah dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Dan di antara fitnah tersebut, ma'asyiral muslimin, adalahnya kasratu ad-dhulm, banyaknya kedzaliman. Banyaknya kedoliman di antara tanda-tanda akhir zaman, di antara fitnah yang akan menggulung umat ini, bahkan menggulung akidah umat Islam ini. Jika tidak tahan, jika kita tidak kuat, ma'asyiral muslimin, maka agama pun kita akan gadaikan, surga kita pun akan kita jual dengan dunia yang sementara ini. Karena itulah kedoliman dalam banyak ayat sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah telah mengecam orang yang dolim itu tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wallahu la yahdzil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah bagi orang-orang yang dolim. Orang yang dolim, ma'asyiral muslimin, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya dan seterusnya,
susah nih orang ini akan benar. Keputusannya selalu akan membuat orang susah. Subhanallah. Perilakunya akan membuat orang jengkel. Hartanya akan membuat orang menderita. Kekuasaannya akan membuat orang miskin, sengsara, dan seterusnya. Inilah kezaliman ma'asyiral muslimin. Karena dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yaqul," Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman, kulakukan atas diriku sendiri dan kulakukan untuk kalian. Karena itu kujadikan kezaliman itu sebagai perkara yang haram, fala tadhallamu, maka janganlah kalian saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Ad-dzulmu ma'asyiral muslimin, dolim itu hakikatnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itulah dolim, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, itu satu kedoliman. Semakin besar efek daripada kedoliman tersebut, semakin besar pula dosanya, ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kedoliman yang besar ma'asyiral muslimin yang akan terjadi adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di umara, faman dakhala alaihim fasaddaqahum wa yukadzibihim wa annahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa yaridu alayhi al-haud." Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang setelahku nanti para pemimpin-pemimpin umat ini, para tokoh-tokoh umat ini, para pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka adalah orang-orang yang akan banyak yang datang kepadanya, membenarkan kebohongannya, menolong kedolimannya. Jadi para umara dengan kekuasaannya yang luar biasa, para pemimpin, para tokoh-tokoh yang hebat, di mana akan berbondong-bondong orang datang kepadanya untuk membenarkan kebohongannya, untuk menolong kedolimannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, maka barang siapa yang masuk kepada mereka, yang membenarkan kebohongannya, yang menolong kedolimannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falaysa minni walastu minhu," maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Bukan hanya sampai di situ ma'asyiral muslimin, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walam yarid alayya al-haudhi," dan dia tidak akan pernah meminum telaga nanti yang diberikan oleh Allah di padang mahsyar dariku. Ancaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad berbaroah, melepas diri, dia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya. Yang kedua, dia tidak akan mendapat minuman dari telaga yang disiapkan oleh Allah untuk nabinya dan untuk umatnya, akan diberikan minum di padang mahsyar sebelum melalui titik sirat, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa manisnya ahla minal asl, manisnya telaga tersebut lebih manis daripada madu yang asli. Wal abyadu minal laban, dan ianya lebih putih daripada susu yang murni. Barang siapa yang sekali minum, lan yatma'u abada, maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Tapi orang-orang yang seperti itu tadi disifati oleh Nabi Muhammad SAW, diharamkan daripada minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat lain akan diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Suhtan, suhtan, suhtan. Pergilah kalian, jauhlah kalian dariku, karena kalian telah melanggar perintahku, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man lam yusaddiqu bikadzibihim," dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongannya dan tidak menolong atas kedolimannya, fahuwa minni wa ana minhu, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya. Dan orang tersebut akan diberikan minum oleh Nabi Muhammad SAW di telaga di pada hari kiamat dari tangannya Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Inilah masa-masa yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umara, para pemimpin, para tokoh, apapun namanya itu, dimanapun saja dia berada, ternyata telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
nanti akan datang di suatu zaman di mana orang-orang yang membantu para pemimpin-pemimpin yang zalim di pagi harinya, waktu berangkatnya dilaknat oleh Allah, waktu pulangnya mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalika. Secara teks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman, akan datang pada umat ini di akhir zaman, yakhruju rijalu min hadhil ummah, akan keluar pada umat ini para laki-laki, mahum siyatun, mereka membawa pecut ataupun tongkat. Dalam teks yang lain, mereka seakan-akan memegang adnabul bakor, ekor-ekornya sapi. Untuk apa tujuannya? Memukuli manusia. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, yaghduna fi sakhatillah, berangkat di pagi hari dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa yuruhuna fi ghadabihi, dan pulang ke rumahnya pun dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks yang berbeda mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka membela, menolong kemungkaran dan kejahatan dan pengkhianatan dan kedoliman ditolong oleh mereka. Maka mereka diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang demikian. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah tersebut dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menolong, yang membantu kedoliman di muka bumi ini dimanapun berada dan kapan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Hibban dalam riwayat yang sahih, dari seorang sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara'un yuqarribuna syirarakum syiraran nasi wa yu'akhiruna shalah an mawaqitiha. Akan datang suatu masa nanti para tokoh-tokoh, para umara, para pemimpin, di mana cirinya adalah mereka akan mendekatkan, akan memilih orang dekatnya, orang-orang yang paling buruk di negeri tersebut, di tempat tersebut, para pengkhianat-pengkhianat negara. Dan akan menjauhkan orang-orang yang baik. Wa yu'akhiruna shalah, dan akan mentakhirkan salat karena dia sendiri tidak bisa salat dengan salat yang baik. Rasulullah kemudian mengatakan, faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang mendapati zaman itu telah datang kepada kalian, fala takunanna arifan, jangan sekali-kali pernah menjadi penasehatnya. Wala syurutiyan, jangan pernah menjadi polisinya. Wala jabiyan, jangan pernah menjadi penarik pajaknya. Wala khazinan, jangan pernah menjadi menteri ekonominya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa iyyakum an takunu min bitanatihim, berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian, jangan sampai mereka kalian menjadi orang-orang dekat bagi orang-orang yang telah disebutkan cirinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ma'asal muslimin, hadis ini adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq, Rasulullah benar yang dibenarkan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata semata-mata dari firman Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang ragu dengannya, jika memang ternyata hadisnya sahih, maka akan membawa kita, menyeret kita di pinggir-pinggiran Islam. Wa na'udzubillahi min dzalika. Hadisnya sahih. Lalu bagaimana sikap kita? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan kita dan umat ini dan bangsa ini daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita hari ini orang-orang yang taat kepada Allah. Allah tanamkan rasa takut pada diri mereka agar mereka takut kepada Allah, kepada azab Allah, sehingga membawa umatnya dan bangsanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga setiap kita dikuatkan oleh Allah imannya, akidahnya, sehingga dengan kezaliman yang menimpa umat ini menjadi ujian bagi kita. Kita tidak menggadaikan agama kita dan akidah kita dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa dammir a'da'ana wa a'da'a din ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم